saya hormati, saya muliakan Gus Humaydi, Yahudi, Jamaah MDS Az-Zahra yang saya hormati, saya muliakan para pengurus takmir Masjid Mufiah, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para alim ulama, para asatidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, siapa yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dia mengeluarkan 1 dirham untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad, maka dia akan meninggal membawa iman. Tapi mestinya semua itu tidak lepas dari sebuah niat. Karena setiap amal saleh, setiap amal baik harus disertai dengan niat yang baik. Apabila kita tidak melakukan satu niat dalam beramal baik, maka kita akan menghadapi satu persoalan baru. Apa itu persoalan baru? Lahirnya riya. Satu amal baik yang tidak disertai niat akan melahirkan riya. Riya itu punya saudara, saudaranya wujud. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, inna a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu apa yang kita niatkan, dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maulid ini bercerita tentang sirah nabawi, berisikan tentang hadis, berisikan tentang sejarah riwayat kehidupan Nabi, sehingga orang-orang dulu dalam setiap keadaan dan hal selalu membaca kitab Maulid karena membawa keberkahan, karena membawa satu kemudahan dikabulkannya hajat. Makanya segala sesuatu itu harus diyakini. Kita harus mengimani baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maulid ini pertama kali disusun oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada saat perang salib. Pada zaman itu umat Islam mengalami satu kemunduran. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi membuat tentang syair, tentang riwayat hidup Rasulullah. Dipanggil semua orang-orang muslim saat itu, dikumpulkan, dibaca bersama-sama. Akhirnya saat itu tumbuh semangat umat Islam dalam merebut Masjidil Aqsa. Dari mulai situ turun ulama menyusun kitab Maulid sampai akhirnya tersusunlah kitab Maulid Ad-Diba. Ada Abarzanji, ada Maulid Simtuduror, ada Sholawat Burdah, dan lain sebagainya. Tentunya Maulid ini harus membawa satu motivasi, athar, di mana kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dalam satu majelis maulid seperti ini, jangan sampai sepulang dari majelis maulid tidak ada athar yang kita ambil. Katanya Ibnu Arabi,
Dalam kitab Imam Nawawi 2 kali 24 jam orang tidak menyebut nama Nabi Muhammad kelak akan cidal di dalam kubur. Kelak akan cidal di dalam kubur. 2 kali 24 jam. Hanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, bersabda, siapa yang membaca di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, kelak dia akan mendapatkan syafaatku. Makanya niatkan dari dalam rumah apabila datang ke majelis maulid. Apa niatnya? Berharap syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap dikabulkan hajat kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap diberikannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, beruntung, selamat dunia akhirat, dijauhkan dari segala musibah, bala dan fitnah. Jangan disepelekan majelis maulid ini. Majelis maulid seperti ini sudah sejak dulu dan dilakukan oleh orang-orang ahli sir, orang-orang ahli batin maupun zahir. Dilakukan oleh para aulia. Kita kalau meremehkan, kita yang kena imbasnya. Hadiri majelis maulid saat tidak dipanggil, datang. Ada majelis maulid. Mau yang baca di situ cuma 4 orang, 5 orang, wujud mahabbah kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud bukti kita berharapnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita ingin barokah. Kita ingin diberi keselamatan. Anak keluarga kita berharapkan kita diberi selamat, diberi kebahagiaan, dijauhkan dari segala bala, musibah dan fitnah, apalagi khususnya di zaman ini. Kita minta agar diampuni dosa-dosa kita. Kita berharap rahmatnya Allah. Hadir dalam satu majelis maulid. Awal pertama kali saat saya di Jogja, yang diperintah oleh guru saya suruh mengadakan majelis maulid. Karena dari majelis maulid itu diharapkan membawa keberkahan secara keseluruhan. Jangan karena orang, manusia, kita justru jauh dari majelis maulid. Kita hadir untuk Nabi, bukan untuk orang. Kita hadir untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan sepulang dari sini kita mendapatkan taufik hingga kita diberi kemampuan untuk memperbanyak membaca sholawat. Membaca sholawat diniatkan berharap syafaat, mengikuti perintahnya Allah, mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Wahai orang-orang beriman, dipanggil untuk bersolawat. Tentunya orang-orang yang memenuhi panggilan itu adalah orang-orang yang beriman. Saat kita diberi kemampuan untuk bersolawat, kita harus bersyukur. Karena kita dimudahkan untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Solawat itu kelihatannya sepele. Kelihatannya, bahkan dalam satu hadis dikatakannya sepelit-pelitnya orang yang saat disebut namanya tidak menjawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dimudahkan untuk menjawab salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW.
salawat itu salah satu wujud rasa cinta kepada kita, rasa cinta kita kepada Nabi. Hidup kita harus mengikuti Nabi. Hati kita jangan sampai jauh dari Nabi. Semua itu juga tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mendekat terhadap ulama. Untuk sampai kepada Nabi ada satu kendaraan yang harus kita naiki, yakni ulama. Siapa yang memuliakan ulama, dialah orang-orang yang mulia. Kita mengetahui sholawat, mengetahui adab, mengetahui akhlak melalui ulama. Dan orang-orang yang menghormati, yang memuliakan, yang mengagungkan ini orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini zaman ilmu mudah dicari. Ilmu mudah dicari. Tinggal buka handphone, ambil, kirim ke sana, kirim ke sini, kirim ke sana, kirim ke sini. Akhirnya muncul dalam benak kita kurang yang penghormatan terhadap ulama karena merasa bisa. Ingat, yang diajarkan pertama kali kepada umat manusia itu penghormatan. Tatkala malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, pertama kali Allah mengajarkan kepada umat manusia. Tapi apa jawaban? Iblis menolak untuk bersujud, sujud penghormatan. Udah kayak gitu, bukan hanya menolak, nyerekal. Nyerek? Tidak bisa, saya itu lebih baik, saya diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini tidak ada akhlak, tidak ada akhlak. Ini salah satu wujud akhlak. Iblis itu pintar. Iblis itu berilmu. Iblis itu mengakui Allah, beriman, tapi tidak mau diperintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Tidak ada penghormatan, tidak ada pengagungan. Anak kalau sudah tidak ada penghormatan sama orang tua, sudah tidak ada penghormatan terhadap ulama, mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari itu semua. Satu kisah tatkala Imam Ali karramallahu wajhah hendak sholat berjamaah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, buru-buru dari rumah itu, mengejar sholat jamaah di waktu subuh. Setelah keluar dari rumah, pas keluar dari rumah ada orang tua yang jalannya sudah mulai pelan. Imam Ali tidak berani mendahului. Padahal ini Imam Ali ini buru-buru untuk bisa sampai cepat-cepat ke masjid agar bisa mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi karena ada satu orang tua yang jalannya pelan, dia tidak berani mendahului. Sampai orang tua ini sampai masjid jalannya lurus, nggak belok ke masjid. Ternyata orang tua ini orang Nasrani. Saat itu Imam Ali masuk ke masjid, Rasulullah sedang rukuk. Lama Rasulullah rukuk hingga Imam Ali ini bisa mengikuti sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kenapa rukuknya lama sekali?" Kata Rasulullah, "Aku ditahan oleh Sayyidina Jibril untuk menunggu agar supaya sahabatku Imam Ali ini, menantuku, bisa bersolat jamaah denganku." Ini
kemuliaan etika, kemuliaan akhlak Imam Ali ini sampai-sampai Rasulullah waktu ruku ditahan karena perintah Allah. Ini kemuliaan sebuah akhlak. Enggak berani mendahului. Coba kalau kita enggak ngurus dah, wus. Ya. Orang dulu itu kalau kita misalkan saya kecil, ada ustadz saya lewat berhenti. Rokok itu enggak berani, rupanya matiin usap-usap. Biar lewat salaman baru nanti rokoknya cari lagi, dirokok lagi. Hormat. Hormat apa? Agar kita dapat barokah. Orang dulu itu diangkat derajatnya oleh Allah karena bisa memuliakan orang yang harus dimuliakan hingga hidupnya barokah. Sekarang rokok sudah bus. Lagunya lewat udah. Kadang pura-pura nggak lihat. Kadang pura-pura nggak lihat. Orang yang memuliakan itu akan diberi kemuliaan. Kita memuliakan orang tua, kita memuliakan ulama, kita memuliakan ustadz kita yang mengajar kaji kita. Kita menghormati tamu, Allah akan beri kemuliaan. Majlis memuliakan majlis seperti ini, menghadiri majlis-majlis zikir, menghadiri kita yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak mampu mengajarkan diri kita untuk memuliakan orang-orang yang harus dimuliakan, bagaimana kita akan mendidik, memberitahu anak-anak kita untuk memuliakan yang harus dimuliakan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh untuk hidup kita. Kita untuk sampai kepada Rasulullah, kita membutuhkan ulama yang dekat dengan Rasulullah. Agar pandangan kita itu teringat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita memandangnya ulama aja ingat Rasulullah. Hingga hati kita itu jangan sampai jauh dari ulama yang membawa kita kepada Rasulullah. Kita majlis maulid ini mengingatkan agar kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan kita gara-gara melihat satu ayat, wa man yattaqillahi yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar. Akhirnya bertakwanya tujuannya agar supaya jalan hidupnya takwa. Enggak selesai-selesai masalahnya, ini tambah ruwet ini. Lah Gusti Allahnya diakalin, mau diakalin. Ada enggak orang tua yang kira-kira menyengsarakan anaknya? Ada. Ada enggak orang tua yang sekiranya membiarkan anaknya tidak bertanggung jawab? Selagi hubungan anak dengan orang tua baik, selagi anak ini akan bisa menjadi mengambil hatinya orang tua, maka hidup dia akan dipenuhi kebutuhannya. Dan dia akan menjadi anak yang terkasih. Dan siapa anak yang bisa menyenangkan orang tuanya, tanpa minta akan dipenuhi segala permintaannya, segala kebutuhannya. Ini Allah dan Nabi-Nya lebih daripada orang tua kita. Jadi kalau kita ini berharap barokah, berharap hidup kita itu tidak mengalami satu kebuntuan, perbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam sholat kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Ini sebuah pernyataan bahwasanya kehidupan ini tidak bisa lepas atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala.
Dilanjut lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Dan ampun, jangan jadikan aku orang-orang yang Engkau murkai. Maghdub dari kata-kata ghadab, orang yang dimurkai, dan orang-orang yang sesat itu setiap hari. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kami jalan yang lurus, jalan kami itu jalan anak kita bawa. Ihdinas siratal, bawa semua. Ampun ya Allah, jangan jadikan kami ini orang-orang yang Engkau murkai, termasuk orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang Engkau sesatkan jalannya. Makanya perbaiki hubungan kepada Allah. Bahkan di antara duduk, di antara dua sujud, ini barang-barang sunnah ini dihidupkan di dalam sholat. Jangan kita cinta Nabi tapi kita tinggal sunnahnya. Wah, kita cinta Nabi, kita aktif dalam majelis maulid tapi kita lupa. Cinta itu mematuhi. Kita tidak bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang lain. Coba mulai hidupkan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Rabbil firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'adi. Ada semua di situ. Ya Allah, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutup segala aibku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku hidayah. Wa'afini, berilah aku kesehatan. Wa'fu'ani, dan maafkan kami. Lengkap enggak ini doa? Dibaca setiap sholat itu berapa kali dalam 5 waktu? Belum kalau pas sholat malam. Hidupkan sunnah-sunnah, jangan ditinggal. Satu aja sunnah, istiqomah sebagai tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aktif dalam majelis maulid, kita berteriak-teriak tentang, tapi kita lupa yang pokok ada di dalam sholat, yang wajib malah ditinggal. Ya, ingat Rasulullah, sholat takbir Allahu Akbar itu ingat Rasulullah. Sebagaimana Rasul sholat, hidupkan sunnah Rasulullah di dalam sholat. Makanya kalau ingin memperbaiki hidup kalian, perbaiki sholat kalian. Pingin haji, belum punya uang, ingin umroh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu pahalanya sama dengan umroh haji. Kalian mau ziarah ke makam orang-orang soleh, belum ada dana. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sama halnya kalian mengziarahi semua orang-orang soleh. Tapi karena nggak dihayati, cuma dengarnya asyhadu alla buat tahiyat iki, cuman asyhadu alla ilaha illallah. Kebagiannya mati. Makanya saya katakan perbaiki. Nanti akan muncul kita semangat untuk bersolawat. Karena yang pertama diajarkan bab sholat, dan yang pertama kali ditanya adalah sholat. Ingat Rasulullah, ingat Rasulullah. Mau sholat, syahadat, ucap sholawat. Untuk mengingatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dikabulkan segala hajat kita, dilimpahkan rahmat kepada kita, diberikan anak keturunan kita beruntung selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan malam ini Allah angkat penyakitnya bagi yang sakit, dilampangkan bagi yang sulit, dilunasi segala hutang-hutang kita semua, dan mudah-mudahan kita pulang tidak tahan kosong, dikabulkan segala hajat kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.